Oke. Mohon maaf Bu Ami. Jadi pembuktiannya pengakuan cukup ya? Dengan saksi korban itu cukup ya? Iya. Harus dua. ada 2 alat bukti. Satu lagi apa yang diperlukan? Nah, barangkali dalam kasus ini HP itu kan pasti sempat merekam. Walaupun Pasti sudah dihapus. misalnya, ya. Bisa dijejak digital, tidak bisa. Oke. Ada forensik di situ ya? Ya. Digital forensik di situ. Ya, Oke. pertanyaannya gini, kalaupun toh tidak bisa dikembalikan karena belum didistribusikan, tapi kan itu pernah ada jejak. Jam sekian, pukul sekian, dirasakan merekam. Jam sekian, pukul sekian dia menghapus. Apa yang dihapus? Mengapa harus dihapus? Walaupun tidak ada gambarnya bisa Bu ya? Itu kan bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Oh wow, berarti susah juga jadi korban nih. Saya jadi agak sedikit. Nah, Data itu. elektronik ini Ya. saat ini sudah menjadi alat bukti. Nah, alat bukti. Kalau dulu belum, tapi dengan Undang-Undang TPKS alat bukti tambah 2. Oke. Data elektronik maupun hal-hal yang ditransmisikan dan barang bukti. Berarti histori Iya. data Ya. boleh Betul. menjadi Boleh. barang bukti. Betul. Walaupun Betul. tidak ada Betul. videonya. Betul. Betul. Karena Itu- ada oke. di HP itu. HP adalah milik yang bersangkutan. Inilah yang menjadi benang merah antara sebuah perbuatan meyakinkan hakim bahwa ya perbuatannya membuktikan apa yang dikatakan oleh korban. Saya merasa direkam, Ya. lalu ini ada rekam handphonenya, lalu handphone ini menjadi barang bukti, Ya. belum tentu alat bukti ya, masih Barang menjadi bukti. barang bukti. Nah, ketika barang bukti dibawa ke pengadilan, ada sejumlah fakta yang menunjukkan barang bukti ini telah menghapus dan sebelum ini menjadi alat bukti petunjuk. Oke. Ini sudah bisa digunakan semenjak TPKS ini sudah 9 Mei 2022 hal ini sudah bisa digunakan ya Bu ya. Satu saksi walaupun itu korban dan tadi buktinya barang bukti yang bisa menjadi alat bukti. Betul. Jadi memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini rasa-rasanya memberikan kemudahan. Ya. Tetapi kalau cara berpikirnya masih tradisional seperti ini, kemudahan itu tidak akan tercipta. Oke. Maka sekarang dibutuhkan keberanian, terobosan dari criminal justice system. Oke. Jadi jangan sampai nanti katakan polisi mau nih, terus dimentahkan Sama di siapa Bu JPU-nya. Oh JPU-nya. Nah, Oke. ini maka perlu criminal justice system. Barangkali ini Komnas Perempuan Oke. bisa memperantarai perlunya apa ya, terobosan baru sehingga korban tetap bisa melaksanakan aktivitasnya tidak terganggu, apalagi kita sudah biasa memberikan kesaksian lewat Zoom. Ya. Sidang-sidang jarak jauh pun narapidana banyak. Artinya enggak ada yang dipersulit semestinya gitu. Oke. Sehingga korban makin banyak Mbak Isfi yang baru gitu loh. Jangan sampai dia harus tidak bekerja Ya, hanya ya. karena datang ke kantor polisi, rumahnya jauh dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan Betul. sehingga kemudahan-kemudahan yang tercipta melalui undang TPKS tadi menjadi Percuma. menjadi Oke. percuma sia-sia. Dan tidak semua yang menjadi Mbak Isfi itu menjadi Mbak Isfi. Bisa bertindak cepat dan kemudian langsung merespon dengan proses yang cepat. Oke, saya mau ke Mbak Isfi dulu sebelum ke Mbak Zoya. Mbak Isfi, dengan tadi ya Undang-Undang TPKS 4 tahun ya, kalau nggak salah ya, tadi ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ini mau Mbak Isfi lanjutkan sampai ke sana atau Mbak Isfi anggap ini nggak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Isfi? Silakan Mbak. Oke, jadi kemarin itu saya ini posisinya waktu itu masih shock, tapi yang disayangkan pembuka dari musyawarah yang diadakan di situ yang ditengahi oleh pihak kepolisian, beliau langsung menyatakan bahwa ini kan buktinya sudah dihapus, sudah tidak ada, ini akan kesulitan ke depannya juga. Pokoknya seolah segala statementnya ini mengarah ke damai gitu. Jadi saya juga posisi itu tidak ada pendampingan yang lebih dimudahkan bahwa ternyata memang seperti ini itu tidak gitu. Ya, sebentar Mbak Isfi, kita tadi baru apresiasi pihak Polsek langsung memproses, tapi ternyata proses ini proses musyawarah. Betul. Begitu ya, bukan proses hukum. Bukan.
Oke, siapa yang mau berkomentar? Mbak Zoe dulu, silakan. Aduh, ini sebenarnya Ini ya jadi itu buntu kan, lagi, Mbak. Jadi makanya aku pikir jadi tadi udah buntu akan lagi. lanjut Kita begitu. juga udah kagum tadi kan, wah Iya. cepet banget nih di prosesnya. Heeh. Tapi kalau kayak gini sama aja dibuntuin lagi kan ya gitu. Kan ini kan bisa ada tadi Ibu Sri udah bilang ada jejak forensik, ada Iya. cyber forensik gitu Iya. ya. Di Polri kenapa sih itu Oke. tidak dimanfaatkan? Dari segi mindset aparat deh yang memilih untuk musyawarah karena bukti tidak ada atau sudah dihapus. Tidak ada. Tapi dihapus. Bukti ada. Dihapus. Bukti ada, Tapi sudah upaya dihapus. menjadikan ini Silakan Bu sebagai pakai, oke. alat bukti. Bukti ada. Bukti ada, Iya. ya saksi ada, alat Iya. bukti itu ada. Tapi ini seperti tadi yang Ibu Sri sampaikan, perspektif korban, Betul. keberpihakan terhadap korban yang belum ada. Betul. Sehingga kemudian berpikir, ini ribet, ini nanti harus digital forensik. Dimudahkan ya Bu ya, Itu dianggap mudah. kultur dan cara pandangnya memang menjadi PR besar di Betul. dalam kita menegakkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalaupun undang-undangnya misalnya tadi, itu bisa kok dengan Zoom, iya di undang-undang TPKS itu nggak perlu Memperbolehkan, iya. diperbolehkan pemeriksaan elektronik, Iya. dibolehkan audio visual tentu dengan prasyarat tertentu ya. Laporan pun tidak harus ke kepolisian gitu, Iya. bisa ke UPTD PPA atau ke yang Iya. lain gitu ya. Itu prosesnya ada. Bahkan sebenarnya ini normatifnya ya. Kepolisian dalam waktu 1 kali 24 jam itu wajib memberikan perlindungan sementara kepada pelapor atau Iya, korban. iya. Nah, tapi kan juga kita nggak bisa mengatakan, oh ya itu oke, itu bentuk bunyinya undang-undang TPKS, tapi kita juga harus menyadari bahwa ternyata mungkin di Ciamis nggak ada lembaga layanan. Sehingga ketika kepolisian, ini 1 kali 24 jam harus ada perlindungan. Perlindungan ini memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis untuk awal. Tapi kalau di setiap kota, teman-teman seperti Mbak Joya nggak ada, polisi juga bingung ini dirujuk kemana gitu ya. PPA juga mungkin nggak tahu PPA dia juga dari mungkin mana. nggak ada. Jadi memang PR kita mengkoneksikan Oke. sistem peradilan pidana ini dengan lembaga layanan, Oke. dengan lembaga profesi. Oke, saya tetap ingin kembali ke mindset dari tadi ya, pembuka kasusnya Mbak Esti adalah musyawarah. Kenapa ada mindset musyawarah di kasus pelecehan seksual? Apakah ini perselisihan antar keluarga? Nah ini kan pertanyaan sebenarnya gitu, satirnya seperti itu, tapi kenapa harus ada musyawarah? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.